Bumi gak mati karena perang. Gak ada bom, gak ada bencana besar. Dia mati pelan-pelan. Satu tanaman dalam satu waktu. Dan di tengah dunia yang perlahan kehabisan nafas itu, seorang mantan pilot NASA terpaksa hidup dengan kaki di tanah. Padahal seluruh hidupnya selalu menatap ke langit. Berawal dari sebuah dunia yang udah hampir menyerah. Badai debu datang hampir tiap hari. Tanaman gagal panen satu persatu. Dan pemerintah lebih sibuk nyetak petani daripada ilmuwan. Cooper, mantan pilot NASA, sekarang ngabisin hari-harinya ngurusin ladang jagung. Punya otak setara engineer, tapi kerjaannya siram tanaman pagi-pagi. Bukan hidup yang dia bayangin, tapi itulah yang tersisa. Anaknya, Murph, bahkan kena masalah di sekolah gara-gara percaya manusia pernah mendarat di bulan. Di zaman itu, pemerintah udah sebar narasi bahwa moon landing itu hoax. Biar orang fokus bertani, bukan mimpi-mimpi jadi astronot. Cara yang paling efisien buat bikin populasi nurut. Pastiin mereka sibuk dan gak kebanyakan mikir. Kayak kenal suasana ini ya. Sampai suatu hari Murph ngelaporin sesuatu yang aneh. Di kamarnya ada pola debu di lantai yang terbentuk terlalu rapi buat disebut kebetulan. Buku-buku jatuh dari rak dengan urutan tertentu. Murph nyebutnya hantu. Cooper yang ilmuwan awalnya skeptis. Tapi setelah diamati sendiri, dia nggak bisa bohong. Pola itu bukan acak. Itu koordinat binary, koordinat lokasi nyata. Mereka berdua ngikutin koordinat itu dan berakhir di sebuah bunker bawah tanah yang ternyata adalah markas rahasia NASA. NASA yang katanya udah bubar, yang katanya udah nggak ada, tapi nyatanya masih ada, cuma pindah alamat. Di sini Cooper reuni sama Profesor Brand, mantan bosnya. Dan Brand langsung to the point. Bumi diprediksi nggak akan bisa menghidupi manusia lebih dari 1 atau 2 generasi lagi. Manusia harus pindah planet. Beberapa tahun sebelumnya, sebuah wormhole misterius tiba-tiba muncul di dekat Saturnus. Kayaknya ditaruh di sana oleh sesuatu atau seseorang yang jauh lebih canggih dari manusia. Lewat wormhole itu, NASA udah ngirim tim penjelajah sebelumnya. Disebut misi Lazarus. Buat nyari planet layak huni di galaksi lain. Dari 12 planet yang disurvei, ada 3 yang paling menjanjikan. Dan sekarang, NASA butuh Cooper untuk mimpin misi selanjutnya. Cooper dilema berat. Di satu sisi, ini misi yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia, termasuk anak-anaknya. Di sisi lain, efek relativitas waktu bikin perjalanan ini bisa setara puluhan tahun di bumi. Bukan lebay, ini beneran konsep fisika. Einstein yang bilang. Artinya, saat Cooper balik, anak-anaknya bisa udah jauh lebih tua dari dia sendiri. Murph yang tahu ayahnya mau pergi marah besar. Ngerasa Cooper milih orang lain dibanding keluarganya. Cooper nyoba jelasin. Nyoba bilang dia pasti balik. Tapi Murph nutup pintu kamar, gak mau denger. Dan Cooper pun berangkat dengan perasaan berat yang gak bisa dijelasin kata-kata. Misi Endurance akhirnya lepas landas bersama tim kecil. Amelia Brand, anak Profesor Brand. Doyle dan Romilly. Berbulan-bulan perjalanan, sampai akhirnya mereka tiba di wormhole dekat Saturnus. Dan masuk ke dalamnya. Di dalam wormhole, ruang dan waktu melengkung di sekitar mereka. Planet pertama yang dituju adalah planet Miller. Hampir seluruhnya tertutup air dangkal. Kedengarannya tenang, tapi di atas planet itu ada black hole raksasa bernama Gargantua, yang gravitasinya bikin waktu berjalan jauh lebih lambat. 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi. Dan efek sampingnya, ombak di planet itu setinggi gedung pencakar langit. Mereka turun untuk ngambil data dari sinyal astronot Miller. Tapi semuanya molor dari rencana. Ombak raksasa datang. Doyle tewas tersapu. Dan mereka baru bisa balik ke Endurance setelah hampir 3 jam di bawah. Saat naik ke kapal dan ketemu Romilly yang lagi nungguin, Romilly udah nunggu 23 tahun. 23 tahun. Romilly sendirian di atas. Baca buku, makan ransum, meditasi. Sementara di bawah cuma 3 jam berlalu. Ini bukan pertemanan. Ini ketidakadilan kosmis. Cooper buka pesan video dari keluarga yang udah numpuk bertahun-tahun. Tom, tumbuh jadi pria dewasa.
nikah, dan punya anak. Dan Murph yang waktu ditinggal masih anak kecil yang marah, sekarang udah seumuran Cooper saat berangkat. Di salah satu pesannya, Murph bilang datar, "Hari ini umurku sama kayak umur ayah waktu ayah pergi." Tanpa banyak kata, penuh luka yang udah lama mengeras jadi bekas. Cooper diam, dan hampir semua orang yang nonton adegan ini ikut nangis, tanpa malu-malu. Diskusi berikutnya adalah soal planet mana yang ingin dikunjungi, Man atau Edmonds. Amelia pilih Edmonds karena ada alasan personal. Dia punya perasaan sama astronot yang dikirim ke sana. Cooper milih Man berdasarkan data. Mayoritas setuju ke Man. Dan untuk pertama kalinya di film ini, Cooper salah pilih. Planet Man kelihatan menjanjikan dari luar. Ada lapisan es, ada atmosfer, dan Dr. Man yang dikirim ke sana masih hidup dalam kondisi hibernasi. Saat dibangunin, Man kelihatan sangat lega ketemu orang lain. Wajar, dia udah sendirian bertahun-tahun di planet asing yang sepi. Sendirian di planet asing itu bukan romantis, itu perlahan-lahan menghancurkan akal sehat. Dan kehancuran itu terkonfirmasi dengan cara yang brutal. Dr. Man ternyata memalsukan semua data planetnya. Planet ini sama sekali nggak layak huni. Lapisan bawah atmosfernya penuh amonia yang mematikan. Man menyebarkan sinyal palsu selama bertahun-tahun karena takut mati sendirian dan udah putus asa. Basically, dia catfish NASA dari luar galaksi. Tingkat kejahatannya ini sih udah intergalaktik ya guys. Man bahkan nyoba bunuh Cooper, ninggalinnya di luar di planet beku dengan helm yang rusak. Cooper hampir mati, tapi berhasil diselamatkan. Man kemudian nyuri pesawat lander buat kabur ke Endurance, tapi nggak kompeten buat docking dengan benar. Modul meledak, Man tewas, dan Endurance rusak parah. Cooper dan Amelia dengan susah payah berhasil docking ke kapal yang lagi berputar nggak terkontrol. Dengan bahan bakar yang hampir habis dan situasi yang makin desperate, Cooper bikin keputusan terakhir yang gila. Mereka bakal pakai gravitasi Gargantua buat slingshot atau lemparin Endurance ke arah planet Edmonds. Tapi buat berhasil, seseorang harus dikorbankan. Cooper dan robot TARS memisahkan diri dari Endurance dan terjun masuk ke dalam black hole, supaya massa yang berkurang kasih Endurance cukup dorongan buat sampai ke tujuan. Cooper masuk ke dalam Gargantua, dan di titik inilah film naik ke level yang berbeda. Di dalam black hole, Cooper nggak langsung mati seperti yang semua orang kira. Dia jatuh ke dalam sesuatu yang disebut Tesseract, sebuah ruang berdimensi 5 yang diciptakan oleh entitas dari masa depan. Entitas yang ternyata adalah manusia. Manusia jauh di masa depan yang udah bisa memanipulasi gravitasi dan waktu. Mereka yang taruh wormhole di dekat Saturnus. Mereka yang dari awal ngarahin Cooper ke misi ini. Di dalam Tesseract, Cooper bisa ngelihat kamar Murph dari semua titik waktu sekaligus. Masa lalu, masa kini, tersusun seperti rak buku raksasa di depan mata. Dan di sini Cooper sadar sesuatu yang mengubah segalanya. Dia adalah hantu yang selama ini Murph rasain waktu kecil. Dia yang bikin buku-buku itu jatuh. Dia yang ngirimin koordinat lewat pola debu. Dari dalam black hole, dari masa depan. Dia udah komunikasi sama anaknya di masa lalu. Lingkaran waktu yang bikin kepala muter. Tapi justru itu yang asiknya. Cooper punya satu kesempatan terakhir. Dia ngirimkan data kuantum dari dalam black hole ke jam tangan yang dulu dia kasih ke Murph sebelum berangkat. Melalui ketukan Morse, lewat jarum jam yang bergerak karena gravitasi, data itu adalah kunci yang Murph butuhin buat memecahkan persamaan gravitasi yang udah bertahun-tahun dia kerjain. Persamaan yang kalau berhasil dipecahkan, bisa bikin manusia di bumi meluncurkan stasiun luar angkasa dan pindah dari planet yang sekarat itu. Murph yang udah dewasa dan jadi ilmuwan brilian, akhirnya nerima data itu. Persamaannya terpecahkan, dan rencana penyelamatan umat manusia pun berjalan. Cooper terlempar keluar dari Tesseract, ditemukan mengambang di luar angkasa dekat Saturnus dan diselamatkan. Dia dibawa ke sebuah stasiun luar angkasa raksasa yang dinamai Stasiun Cooper. Dibangun berkat persamaan yang Murph pecahkan. Di sana Cooper akhirnya reuni sama Murph. Murph yang sekarang sudah sangat tua, terbaring di ranjang rumah sakit, dikelilingi anak dan cucunya.
Sementara Cooper sendiri masih kelihatan muda, karena efek relativitas waktu. Waktu yang dia lalui jauh lebih sedikit dari waktu yang berlalu di bumi. Murph bilang ke Cooper bahwa nggak ada orang tua yang harusnya ngelihat anaknya meninggal. Dia minta Cooper pergi nemuin Amelia yang sendirian di planet Edmonds, yang masih menunggu di sana. Cooper mengiyakan. Dia ambil pesawat, terbang keluar stasiun, dan kamera perlahan mundur, menampilkan hamparan luar angkasa yang luas. Dengan Cooper terbang sendirian menuju arah yang baru. Yap, itu tadi keseluruhan cerita filmnya. Kalau kalian punya pandangan lain soal film ini, share di komentar. Dan kalau channel ini ngebantu kalian lebih paham sebuah film, subscribe aja biar gak ketinggalan pembahasan selanjutnya. See ya!